Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Ya, jadi Candi Singosari ini merupakan salah satu peninggalan di masa Kerajaan Singosari, yang mana Candi Singosari waktu itu salah satu candi yang berlatar belakang agama Hindu. Nah, kemudian dibangun sekitar abad 13 atau tahun 1300. Yang hubungannya dengan raja terakhir Singasari, yakni Raja Kertanegara. Kemudian candinya ditemukan pertama kali dan dilaporkan pada tahun 1803 dan dicatat oleh laporannya oleh Nicholas Engelhard. Nah, kemudian di tahun 1934 mulai dilakukan penelitian dan selanjutnya dilakukan proses rekonstruksi atau pemugaran yang dimulai tahun 1934 dan selesai tahun 1937. Nah, di sudut barat daya candinya terdapat goresan atau petunjuk bahwa candi ini pernah direkonstruksi oleh UD atau Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1930. Memang konteksnya candi adalah sebagai tempat ibadah, maka dari itu bagi golongan tertentu atau agama tertentu dan juga kepercayaan golongan seperti itu masih menggunakan candi ini sebagai tempat peribadatan dari umat Hindu dari Bali maupun kepercayaan kejawen. Saya ketahui memang di candi ini pada awalnya setelah direkonstruksi atau dipugar oleh Belanda, kemudian pengelolaannya diserahkan kepada dua orang, yakni suami istri yang bernama Rahmat dan Ratina. Kemudian setelah beliau wafat, kemudian diteruskan oleh anaknya, yang kemudian setelah itu diambil pengelolaannya oleh pada saat itu bernama Suwaka Purbakala dan penunjuk seorang juru pelihara yang bernama Bu Siti Khotimah sampai beliau pensiun. Kemudian terus berganti dengan beberapa orang. Memang di candi ini terdapat beberapa relung, kemudian celah seperti itu. Makanya ketika candi ini ditemukan itu banyak sekali versi namanya. Pernah juga disebut sebagai candi menara karena candinya seperti menara. Kemudian disebut juga candi celah karena banyak celah-celahnya. Kemudian candi jungkung. Nah, terakhir dinamakan dengan Candi Singosari. Nah, di candinya juga terdapat beberapa relung-relung. Kemudian di sebelah barat terdapat pintu masuk atau ruang Garbhagraha. Nah, Garbhagraha ini
adalah ruang utama pada sebuah bangunan suci atau bangunan candi. Nah, sebelah barat. Kemudian sisi utara, sisi timur, sisi selatan juga diisi oleh relung-relung yang dahulunya terdapat arca di situ. Tapi dilaporkan pada saat itu arca-arca tersebut diboyong, diambil oleh Belanda yang sempat tersimpan di Museum Leiden, yang pada akhirnya di tahun 2023-2024 berhasil direpatriasi atau diambil kembali oleh pemerintah Indonesia, dan saat ini arca-arca peninggalan yang terdapat di relung-relung candi ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ya. Nah, di ruang Garbhagraha terdapat yoninya saja. Sebenarnya ada pasangannya, yoni dan lingga, sebagai simbol Siwa dan Parwati. Dan di dalamnya ada itu. Di halaman candi terdapat beberapa deretan arca. Kalau dihitung sekitar ada 68 benda maupun fragmen yang kondisinya juga tidak utuh. Ada yang ya potongan-potongan, raya kepalanya terpenggal, kemudian tinggal bagian badan, tinggal bagian kaki seperti itu. Nah, arca-arca yang berada di halaman candi ini dahulunya berada di area sekitar, yang kemudian ketika rekonstruksi candi ini dikumpulkan dan ditata di sebelah. Nah, yang menarik memang ada salah satu tulisan dari seorang peneliti namanya Jesse Blum yang melakukan kunjungan ke wilayah Singosari, yang pada saat itu dia melaporkan bahwa ketika dia melakukan kunjungan ke sini, Jesse Blum melihat 7 buah candi yang sudah runtuh dan berserakan, dan candi ini yang paling besar. Nah, dari Jesse Blum bisa kita lihat bahwa dahulunya di area sini adalah kompleks percandian, karena dia tadi menyebut ada 7 buah candi yang berserakan, dan ini yang paling besar. Terkait dengan peninggalan, ya marilah kita bersama-sama ikut berpartisipasi aktif, mendukung dan istilahnya menjaga keberadaan dan peninggalan nenek moyang kita, yakni berupa cagar budaya. Tidak hanya di wilayah Singosari saja, karena peninggalan-peninggalan leluhur kita sangat banyak sekali di wilayah Malang. Maka dari itu marilah kita jaga bersama kelestariannya untuk kepentingan edukasi, ilmu pendidikan, agama, dan nilai pariwisata seperti itu. Terlalu jauh kalau rindu aku tak mampu, soal ikhlas ternyata aku